Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Maulana dari kelas C NPM 1921911103. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan gerak. Yang pertama, ada pengertian keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah perilaku gerak yang dilakukan seseorang timbul atas respon yang berasal dari diri sendiri atau dari lingkungan yang mengaruh kepada seseorang. Keterampilan gerak dihasilkan dari pengembangan pola-pola gerak. Pola gerak merupakan gabungan dan gerakan-gerakan yang ditampilkan dalam respon-respon gerak yang membentuk pola-pola gerak tertentu yang menjadi kebiasaan dalam berbagai aktivitas. Misalnya, gerak berjalan yaitu menggabungkan gerak kaki, tangan, dan tubuh. Adapun perbedaan keterampilan gerak atau motor skill dengan gerakan yang terampil atau skilled movement. Menurut William tahun 2010, keterampilan gerak tidak lahir dengan sendirinya. Seseorang harus mempelajari keterampilan tersebut. Untuk mencapai atau memiliki keterampilan gerak yang baik diperlukan proses belajar dan berlatih dalam jangka waktu tertentu. Faktor bakat minat, sesungguhnya belajar, media belajar, metode belajar, dan tingkat kesulitan gerak sangat mempengaruhi lamanya waktu belajar. Selanjutnya, klasifikasi keterampilan gerak. Menurut Sugionto dan Sudjarwo 1993, keterampilan gerak bisa diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas gerak tertentu dengan baik. Semakin baik penguasaan gerak keterampilan, maka pelaksanaan dan akan semakin efisien. Gerakan keterampilan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu 1. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Menurut Sugianto dan Sudjarwo 1993, keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaannya. Klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan akhir gerakan. Apabila diperlukan gerakan keterampilan, ada yang dengan mudah bisa diketahui bagian awal dan bagian akhir dari gerakannya. Tetapi ada juga yang sukar untuk bisa diketahui. Yang ketiga, klasifikasi perbedaan stabilitas lingkungan. Dalam melakukan gerakan, keterampilan menghadapi kondisi lingkungan yang dapat berubah dan tetap. Dengan kondisi lingkungan seperti itu, maka keterampilan dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu 1. Keterampilan gerak terbuka atau open skill adalah keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaan terjadi pada lingkungan yang berubah-ubah dan berlakunya gerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dan lingkungan. 2. Keterampilan gerak tertutup atau closed skill adalah keterampilan gerak di mana stimulasi pelaksanaan terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah dan gerakannya timbul dari dalam diri orang itu sendiri. Selanjutnya, ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Dalam Tarigan tahun 2009, secara garis besar ada 3 kelompok yang membentuk keterampilan gerak. Yang pertama, kemampuan fisik. Fisik sebagai fungsi untuk melakukan gerak. Kualitasnya perlu baik agar gerakannya bisa terampil. Dalam unsur fisik ini, untuk membentuk keterampilan gerak meliputi kekuatan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas, agilitas, power, stamina, keseimbangan, dan kinetik. Sence.
Yang kedua, kemampuan mental. Unsur-unsur kemampuan yang termasuk dalam kemampuan mental meliputi yang pertama, kemampuan memahami gerak yang akan dilakukan. Yang kedua, kecepatan memahami rangsangan stimulus. Yang ketiga, kecepatan membuat keputusan. Yang keempat, kemampuan memahami hubungan jarak. Yang kelima, kemampuan menaksir objek yang bergerak. Yang keenam, kemampuan menaksir irama. Yang ketujuh, kemampuan mengingat gerakannya. Yang kedelapan, kemampuan memahami mekanika gerakan. Yang kesembilan, kemampuan berkonsentrasi. Yang ketiga, dari unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan adalah yang ketiga, kemampuan emosional. Kemampuan emosional yang berpengaruh pada saat melakukan gerak terhadap kualitas penampilannya adalah kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak mengenakan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.